Nama saya Adi Budaya, Namo Buddhaya teman-teman. Saya Feni hadir kembali dalam acara Mutiara Iman di Kompas TV. Nah, teman-teman, kita sering sekali ada hubungan yang cukup melelahkan buat kita. Terkadang kita berpikir apakah mau melanjutkan atau terus bertahan. Pernahkah teman-teman berada pada sebuah hubungan yang sebenarnya tidak lagi hangat, tetapi kita bingung apakah itu mau dilepaskan? Penuh dengan ketakutan. Untuk bertahan kita merasa kita sudah sangat lelah. Nah, bertahan lelah, melepaskan kita takut terluka. Nah, teman-teman, apakah kita bertahan hanya karena hubungan cinta, masih cinta, ataukah kita takut akan kehilangan? Teman-teman semua, hari ini kita akan membahas topik pada sebuah hubungan yang cukup melelahkan. Apakah pilihan melepaskan adalah yang terbaik atau bertahan itu merupakan solusi untuk kita? Nah, teman-teman, dalam hubungan yang saat ini di dunia semakin modern ini, sering ada sekali hubungan yang melelahkan secara emosional, baik dengan pasangan maupun dengan teman kantor, teman kerja, ataupun di lingkungan sosial tempat kita berbuat kebajikan. Ada juga sebuah hubungan yang terjalin begitu cepat dan hilang begitu cepat tanpa bekas. Hubungan yang tidak jelas, yang tidak baik adalah hubungan yang tidak jelas arah dan tujuannya. Komunikasi yang dingin, tidak saling memperhatikan, atau hanya satu pihak yang berjuang untuk mempertahankan sebuah hubungan. Nah, teman-teman, contoh yang selalu nyata yang selama ini terjadi dalam kehidupan kita adalah seringkali kita chat, berkomunikasi dengan niat yang baik, tetapi tidak dibalas. Kita menunggu pesan yang tidak pernah dibalas. Lalu kita merasa tidak dihargai. Jika seseorang menghargai hubungan yang kita bina, dia akan memberikan respon kepada kita. Tetapi kenapa kita tidak tinggalkan? Karena kita takut. Di zona yang nyaman, di zona walaupun tidak nyaman, kita takut melangkah untuk melepaskan atau meninggalkan, karena kita punya rasa cemas dan ketakutan yang berlebih walaupun hubungan itu sudahlah tidak bahagia. Hubungan itu sudah membawa hal-hal negatif pada kita. Banyak sekali orang yang berada dalam hubungan tidak sehat, tetapi juga tidak berani keluar dari hubungan tersebut. Kenapa hubungan itu bisa melelahkan? Pertanyaannya adalah, kenapa hubungan itu bisa melelahkan? Satu, karena kita terlalu melekat. Kita ingin memiliki, bahwa ini adalah milikku. Lalu kita menggantungkan kebahagiaan kita pada kehadiran orang tersebut. Jika dia ada, kita bahagia. Ketika cinta berubah menjadi sebuah keterikatan, nah, disitulah penderitaan kita muncul dan mulai tumbuh. Kedua adalah harapan yang berlebihan. Kita mengharapkan kepada orang lain untuk memberikan orang lain, teman kita, pasangan kita, untuk memberikan apa yang kita inginkan. Kita ingin sekali tanpa bicara dia memahami apa yang kita inginkan. Kita ingin dia melakukan hal yang kita inginkan, hal-hal yang kita sukai. Lalu semakin tinggi harapan kita, semakin besar harapan kita, kekecewaan itu akan lebih besar daripada harapan dan kekecewaan saat tidak terlaksana. Teman-teman, berlebihan memberikan harapan, mengharapkan seseorang menjadi seperti yang kita inginkan adalah sebuah kesalahan. Karena itu akan membuat seseorang kehilangan jati diri.
kita akan kehilangan diri sendiri. Teman-teman, yang perlu kita pahami yang ketiga adalah kita lupa pada diri kita sendiri. Kita terlalu fokus pada teman kita terlalu fokus pada pasangan kita, sehingga kita lupa dengan diri kita sendiri. Kita lupa untuk mencintai diri kita sendiri. Nah, disitulah hubungan itu melelahkan. Tanyakan dalam hati kita yang paling dalam, dan mari kita jujur pada diri kita sendiri. Apakah kita masih menjadi diri kita sendiri saat ini, atau kita sudah berubah sesuai dengan apa yang diinginkan orang lain? Apakah kita masih mencintainya? Apakah hubungan ini masih sehat untuk dipertahankan setelah semua yang mereka lakukan memberi luka pada kita, sehingga apa yang mereka lakukan kepada kita suatu kebiasaan, ataukah kita hanya mengharapkan kebiasaan yang biasa dia lakukan pada kita? Nah, teman-teman, setelah yang satu ini kita akan membahas permasalahan ini menurut versi kita dalam kehidupan kita sehari-hari, menurut versi Dharma. Teman-teman, saya hadir kembali di sini, yaitu hubungan yang melelahkan, dilepaskan atau dipertahankan. Tadi kita sudah membahas apa yang menyebabkan hubungan itu melelahkan. Nah, coba kita lihat kembali, kita tarik kembali dalam kehidupan kita. Di dalam ajaran agama Buddha, kita diajarkan untuk metta, mengembangkan cinta kasih. Bagaimana kita mengembangkan cinta kasih tanpa syarat, dan kita mengembangkan cinta kasih kita mengharapkan orang lain bahagia tanpa harus mengubah diri sendiri, tanpa mengubah orang lain untuk mengikuti apa yang kita inginkan. Cinta yang sebenarnya, cinta yang penuh dengan cinta kasih, cinta yang tulus adalah mengharapkan orang lain bahagia, tidak memaksakan apa yang kita inginkan yang sehingga menyakiti teman kita ataupun pasangan kita. Dalam sebuah hubungan kita juga harus mengembangkan UPK, keseimbangan batin. Kita tidak boleh terlalu melekat pada pasangan kita, kita tidak boleh terlalu melekat pada suatu hubungan persahabatan. Kita juga tidak boleh menolak segala perubahan yang terjadi di sekitar kita. Mungkin saja sahabat kita ini punya teman baru, punya lingkungan baru. Silakan. Jangan membatasi sahabat kita, teman kita, pasangan kita pada orang-orang yang lingkungan yang kita tidak suka. Mungkin saja kita tidak cocok dalam lingkungan itu, dengan orang itu, dengan kondisi itu, tetapi mungkin pasangan dan teman kita bisa masuk ke dalam lingkungan itu. Maknanya adalah kita tetap peduli, tetapi kita juga tidak membatasi. Kita menjaga keseimbangan yang ada di dalam batin kita, dan kita tidak terbawa atau tenggelam ke dalam emosi keakuan yang ada di dalam diri kita. Dalam sebuah hubungan, baik pertemanan maupun pasangan, kita juga harus memahami bahwa segala sesuatu tidaklah kekal, atau yang sering kita sebut dengan anicca. Sebuah hubungan, sebuah kondisi akan berubah jika waktunya sudah tiba. Tidak semua yang datang akan pergi, tidak semua yang pergi tidak akan kembali. Jadi teman-teman, kita harus ingat, melepas bukanlah sebuah kegagalan, mungkin lebih pada memahami apa yang sedang terjadi. Teman-teman, dalam sebuah hubungan, jika sudah tidak ada feedback, hubungan timbal balik,
dukungan yang saling memberikan dukungan, memberikan motivasi, itu hubungan yang sudah tidak sehat. Jika hubungan yang sehat adalah kita memberikan dukungan, saling memberikan dukungan, saling memberikan perhatian, saling memberikan motivasi. Sebuah hubungan sehat adalah membuat diri kita bisa tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik. Nah, ingat teman-teman, jika sudah tidak, melepaskanlah. Melepas bukan berarti kita gagal, tetapi kita akan belajar memahami bahwa segala sesuatu tidaklah kekal. Nah, teman-teman, perbedaan antara cinta dan keterikatan. Kadang-kadang kita sering tidak menyadari bahwa keterikatan kita itu kita sebut dengan cinta. Cinta sejati, cinta universal, cinta kasih adalah cinta yang memberikan kebebasan, memberikan ruang untuk bertumbuh dan berkembang. Cinta yang memberikan perhatian, kerelaan, memberikan motivasi untuk bertumbuh. Sedangkan keterikatan, kita mengikat, kita mengontrol, kita menjadi beban bagi teman kita maupun pasangan kita, sehingga kedua belah pihak tidaklah bertumbuh dan berkembang. Teman-teman, melihat pas orang yang kita cintai, teman yang kita sayangi bisa hidup lebih bahagia, itu adalah sebuah cinta kasih yang universal yang kita tumbuhkan dari dalam diri kita. Terkadang apa yang dibicarakan itu mungkin sangatlah mudah. Oh, teori mudah kok. Tapi saat kita mengalami kondisi tersebut, apakah kita sanggup melakukannya, menjalani teori yang selama ini kita pahamin? Ya teman-teman, itu butuh waktu untuk memahaminya. Terkadang yang membuat kita terikat adalah pikiran kita. Pikiran kita yang sudah terbiasa dengan kehadiran, dengan kondisi, dengan situasi, dengan segala sesuatu yang sering terjadi. Sehingga pada saat kebiasaan itu berubah, itulah yang membuat kita tidak bisa menerima. Sedih, sakit, nangis, kecewa, seperti dunia ini runtuh. Sebenarnya semua terletak ada di dalam pikiran kita. Nah teman-teman, setelah yang satu ini kita akan membahas apakah melepaskan atau kita bertahan pada sebuah hubungan yang melelahkan. Nah teman-teman, kita kembali lagi melepaskan atau bertahan. Terkadang kita juga harus tanya dulu di dalam hati kita, apakah hubungan ini masih membawa kebaikan? Apakah dalam hubungan ini saya berkembang atau malah terluka? Apakah ini yang disebut dengan cinta atau ketakutan kehilangan? Teman-teman, kapan kita harus bertahan? Kita bertahan jika komunikasi kita sehat. Kita bertahan jika hubungan itu membawa pertumbuhan dan perkembangan bagi diri kita. Yang ketiga adalah ada rasa saling menghargai, saling menghormati, saling mendukung. Itu membuat hubungan itu harus dipertahankan. Kapan kita harus melepaskan hubungan yang melelahkan ini? Jika dalam hubungan itu kita terus terluka, tidak ada usaha dari pihak sebaliknya, hanya kita sendiri yang berjuang, hanya kita sendiri yang berkorban, itu tidaklah sehat. Dan yang terakhir adalah, yang paling penting adalah, dalam hubungan itu kita sudah kehilangan harga diri,
kita sudah kehilangan kedamaian, maka hubungan itu perlu dilepaskan. Melepaskan bukan berarti tidak mencintai, tapi berhenti untuk tidak menyakiti diri kita sendiri. Jadi ada latihan bagaimana kita cara melepaskan sebuah hubungan. Teman-teman, kita perlu melatih batin dan pikiran kita. Latihan pertama adalah kita mengembangkan cinta kasih. Ucapkanlah dalam hati kita, semoga semua berbahagia, semoga semua yang terjadi pada kita saat ini, kondisi ini adalah yang terbaik. Lalu kita melepas dengan kesadaran, sadari bahwa saat ini kita betul sedih, kita marah, kita kecewa, kita tertekan, kita menangis. Lakukanlah, jangan ditahan. Jika perlu menangis, menangislah. Jika perlu sedih, bersedihlah. Tapi setelah melewati masa ini, teman-teman, waktu akan memberi penyembuhan pada kita. Waktu akan menyadari kita bahwa dengan melepaskannya, perlahan tapi pasti kita akan lebih baik. Dalam proses melepaskan, kita perlu fokus kepada diri kita sendiri. Apa yang kita inginkan saat ini? Apa yang kita butuhkan saat ini? Apa yang membuat kita damai dan bahagia? Itu kembali kepada kita, yaitu bagaimana kita mencintai diri sendiri. Jadi ada jeda emosi dari sedih, kecewa, penuh penyesalan. Ada jeda waktu kita memperbaiki diri kita, melihat ke dalam diri kita. Apa yang saya butuhkan? Apa yang saya inginkan? Setelah kehilangan, dunia akan berhenti? Waktu akan berhenti? Tidak, teman. Jadi itulah jeda emosional kita. Jadi kita bisa juga muncul kesedihan yang muncul dalam pikiran kita, kita bisa kembali ke diri kita sendiri dengan menarik napas, menghembuskannya lagi, menarik, menghembuskannya lagi, dan perlahan-lahan respon kita akan lebih baik. Karena dengan kembali ke dalam diri kita, dengan menyadarinya, dengan pikiran bahwa segala yang sudah terjadi adalah sebuah kebiasaan kehadiran, kebiasaan kebersamaan, itu kita lepaskan. Bahwa masih ada lingkungan teman kita yang lain yang masih berada di sekitar kita. Oke, teman-teman, sahabatku dimanapun Anda berada, yakinlah bahwa kita dapat keluar dari masa-masa sulit, dari sebuah hubungan yang melelahkan. Karena semua orang pasti akan mengalaminya, bukan kita sendiri saja yang mengalaminya, dan semua orang bisa melewatinya. Nah, teman-teman, tidak semua yang kita cintai harus tinggal, dan tidak semua yang dipertahankan itu membuat kita bahagia. Tidak semua yang kita cintai harus kita miliki. Kadang cinta terbesar adalah tidak menggenggam dan melepaskannya, membiarkan dia bahagia. Ketika kita dapat melihat dia bahagia, meskipun jalannya bukan bersama kita lagi, tetapi kita dapat mendoakan, memberikan dukungan, semoga dia lebih baik dan terus bertumbuh tanpa kehadiran kita. Cinta yang matang, cinta yang bijaksana adalah cinta yang penuh dengan meta, cinta kasih yang memiliki kebijaksanaan tanpa harus menggenggam terlalu kuat dan tidak melepaskan. Nah, teman-teman, dalam hubungan yang melelahkan, ada baiknya bertanyalah pada diri kita sendiri dan cintailah diri kita sendiri. Melepas bukan berarti gagal, mempertahankan bukan pasti bahagia. Nah, teman-teman, setelah ini teman-teman renungkan sendiri, kembangkan cinta kasih yang ada di dalam diri kita.
Semoga dengan jeda waktu masa proses ini kita dapat melewatinya. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabi sata bantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.